Ini kisahku. Kisah seorang laki-laki yang harus berjuang keras untuk bisa merubah takdirnya. Kisah seorang laki-laki yang harus berusaha bisa membunuh cintanya, karena cinta tumbuh di hatinya untuk orang yang salah. Dan hal itu terjadi berkali-kali. Kisah ini berawal ketika aku masih berusia 16 tahun, masih remaja. Masa di mana seseorang sedang tumbuh dan mencari jati dirinya. Pada masa itulah seseorang mulai merasakan yang namanya jatuh cinta. Ya, pada usia itulah untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan jatuh cinta. Sebuah rasa yang kemudian harus aku sesali. Rasa itu tumbuh begitu saja tanpa pernah aku rencanakan dan tanpa pernah aku inginkan. Entah mengapa, tiba-tiba saja aku menyukai seseorang dan bahkan aku begitu mengaguminya. Dia seorang laki-laki yang berusia terpaut cukup jauh dariku. Waktu itu, dia sudah berusia 23 tahun. Dia seorang pemuda yang sangat tampan dan gagah. Aku tinggal di sebuah desa yang cukup jauh dari perkotaan. Pada saat itu, di desa kami belum ada listrik masuk. Jalan menuju desa kami pun sangat parah dan berlumpur. Sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai nelayan, karena memang desa kami terletak di pinggir sungai. Di desa kami pada waktu itu hanya berdiri satu sekolah dasar. Belum ada SMP, apalagi SMA. Jadi kebanyakan dari kami hanya sekolah sampai tamat SD. Kecuali bagi mereka yang mempunyai ekonomi yang cukup mapan. Bagi mereka yang mampu akan melanjutkan sekolah keluar. Dan aku bukanlah dari keluarga mampu. Aku seorang yatim piatu. Ibuku meninggal pada saat aku berusia 6 tahun. Dan ayahku meninggal pada saat aku berusia 11 tahun. Semenjak kedua orang tuaku meninggal, aku tinggal bersama kakak perempuan tertuaku, yang waktu itu sudah menikah dan memiliki anak. Kami ada 4 bersaudara, sebenarnya 5, tapi abangku yang nomor 3 meninggal pada usianya 20 tahun. Kakak pertama dan keduaku perempuan. Kemudian ada abangku yang hanya lebih tua 4 tahun dariku. Aku jatuh cinta pada seorang pemuda yang juga tinggal satu desa denganku. Namanya Hafiz, sebut saja begitu. Dia pemuda yang sangat aku kagumi. Meski juga terlahir dan besar dari keluarga yang kurang mampu, ia juga seorang yatim piatu sepertiku. Hanya bedanya, ayahnya meninggal pada saat ia sudah berusia 13 tahun dan ibunya meninggal pada saat ia berusia kira-kira 15 tahun. Aku tidak begitu tahu tentang kisahnya. Yang aku tahu, ia seorang pemuda yang punya banyak kepandaian, yang aku sendiri tidak bisa. Dia pemuda yang sangat pandai di bidang olahraga, terutama bola kaki. Juga pandai bermain bola voli. Aku sangat mengaguminya. Dia juga sangat aktif dalam kepemudaan di desa kami. Artinya di mataku waktu itu ia adalah sosok yang sangat sempurna. Dan aku jatuh cinta padanya karena kesempurnaannya itu. Secara pergaulan dia juga orang yang supel, pandai bergaul dan punya banyak teman. Aku tidak begitu dekat dengannya. Selain karena usia kami yang terpaut jauh, aku juga bukan orang yang mudah bergaul. Aku terkenal sebagai anak yang pendiam dan pemalu. Aku memang punya beberapa orang teman yang cukup akrab. Tapi untuk menjadi dekat dengan Hafiz bukanlah hal yang mudah bagiku. Sejak aku jatuh cinta padanya, aku hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Aku hanya bisa melamunkannya di hampir setiap malamku. Perasaan ingin memilikinya tumbuh begitu besar di hatiku. Walau aku sadar kalau perasaanku kepada Hafiz waktu itu adalah sebuah kesalahan besar.
Sebagai laki-laki, harusnya aku menyukai perempuan sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Dan aku juga tahu kalau Hafiz sudah punya pacar. Sebagai pemuda yang memiliki wajah yang sangat tampan, sudah sewajarnya Hafiz mempunyai pacar yang cantik. Aku benar-benar tidak tahu mengapa aku begitu mengaguminya, mengapa aku jatuh cinta padanya, dan mengapa aku begitu menginginkannya. Aku pun menyadari kalau aku adalah laki-laki yang tidak normal. Ada yang salah pada diriku. Namun semua perasaanku terhadap Hafiz tumbuh begitu saja, meski aku tidak menginginkannya sama sekali. Sebagai seseorang yang tinggal jauh dari perkotaan dan juga minim teknologi, aku saat itu belum mengenal istilah gay, homo, atau apapun sebutannya untuk laki-laki tidak normal sepertiku. Yang aku tahu waktu itu, aku sedang jatuh cinta. Perasaanku begitu bahagia meski hanya bisa melihatnya dari kejauhan dan melamunkannya setiap malam. Berharap suatu saat kelak ia bisa menjadi bagian dari hidupku. Sebuah harapan yang kemudian harus aku sesali. Aku tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang perasaanku, apalagi kepada Hafiz. Perasaan itu hanya ku pendam sendiri, entah untuk berapa lama. Aku mencintai Hafiz, bahkan sangat mencintainya. Aku juga sangat menginginkannya, meski aku sadar cintaku tidak akan pernah berbalas dengan alasan apapun. Hafiz jelas seorang laki-laki normal yang sudah pasti mencintai dan menyukai perempuan. Saat menyadari itu semua, kadang ada rasa sakit di hatiku. Pertama kalinya aku jatuh cinta dalam hidupku, aku justru jatuh cinta kepada seseorang yang tidak akan pernah bisa aku miliki. Tapi aku tidak peduli dengan semua itu. Bagiku, bisa melihatnya tersenyum saja, itu sudah cukup membuat aku bahagia. Meski dia tersenyum bukan karenaku dan bukan untukku. Pahit memang, tapi aku begitu menikmati semua itu. Aku begitu menikmati perasaan indahku terhadap Hafiz. Aku sangat mengaguminya. Yang aku inginkan hanyalah melihat dia bahagia meski bukan denganku. Bagiku, cinta bukan berarti harus memiliki. Dan aku cukup bahagia bisa menghayalkannya dalam angan paling liarku. Aku bisa memeluknya, aku bisa mengecupnya, aku bisa menggenggam tangannya, meski hanya dalam hayalku. 5 tahun berlalu dengan perasaanku yang masih sama terhadap Hafiz. Dengan keadaan aku masih belum bisa dekat dengannya. Hari-hariku berlalu seperti biasa. Aku tumbuh menjadi dewasa dengan tetap memendam perasaan cintaku kepada Hafiz. Tidak ada yang istimewa dalam kisahku, kecuali ketika aku berkhayal tentang Hafiz. Ya, selalu tentangnya. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk bisa memendam semua rasa ini. Aku masih mengaguminya, aku bahkan semakin mengaguminya. Hafiz terlalu sempurna di mataku. Selama 5 tahun, ia masih saja begitu mempesona. Aku masih saja merasa sangat bahagia ketika melihat ia tersenyum. Aku masih saja hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Segala hayalku masih saja berisi tentangnya. Semua anganku hanya tentangnya. Hatiku sudah dipenuhi dengan namanya. Bagiku dia adalah segalanya, meski aku tidak bisa memilikinya. Aku tetap setia dengan perasaanku padanya. Setelah 5 tahun, sepertinya nasib baik mulai berpihak padaku. Setelah dengan sangat susah payah, akhirnya Hafiz mulai dekat denganku. Ya, akhir-akhir ini
kami sering ngobrol bareng. Mungkin karena aku sendiri sudah cukup dewasa, dan harus aku akui kalau aku selalu berusaha menyukai apa yang ia suka. Seperti main bola voli misalnya. Dan aku juga sering terlibat organisasi kepemudaan di desa kami dengannya. Jadi secara otomatis kami jadi sering bersama. Ngobrol masalah bola voli, ngobrol masalah organisasi kepemudaan, dan beberapa hal lainnya. Jujur, aku merasa sangat bahagia setiap kali aku bisa berbicara dengannya. Meski kadang aku hanya sekedar mendengar ceritanya. Semakin lama, aku dan Hafiz semakin akrab. Kami jadi sering jalan bareng, main bareng, dan melakukan banyak hal bersama. Aku tak pernah memperlihatkan rasa sukaku kepada Hafiz. Aku berusaha bersikap biasa saja setiap kali bersamanya. Meski jantungku terkadang berdegup setiap kali melihat dia tersenyum. Rasa kagumku semakin besar kepadanya setiap kali aku mendengar ceritanya. Rasa kagum itu selalu ada tiap kali menatap mata beningnya dan setiap kali mendengar tawanya. Kejujuran, senyuman, dan ceria yang tak pernah ia paksakan bagai air segar bagi hatiku yang tawar. Bicaranya yang ceplas-ceplos, belak-belakan, sederhana dan jujur. Aku seperti memandang setetes embun yang bening, bersih dan belum terkotori. Berada di dekatnya, aku bagai mendapatkan setetes air di tengah gurun gersang. Betapa ku butuh dirinya. Kadang ingin rasanya aku selalu berada di dekatnya, sekedar mendengar cerita dan candanya. Aku ingin selalu ada di dekatnya, menjaga saat suntuk menyergapnya, saat kesunyian menyelimuti hatinya, menawarkan hatinya yang lagi gusar, atau menampung curhat dan candanya, lalu berbagi suka dan duka. Mungkinkah itu aku lakukan? Justru sebaliknya, ia yang selalu berhasil membuatku tertawa dan tersenyum ketika aku hampir menyerah oleh kehidupan yang kurasa mulai membosankan dan menggerogoti napasku perlahan. Dia selalu jadi penawar ketika aku anggap hidupku terasa hambar dan datar, dan ketika aku anggap hidupku sudah tiada berarti, hampa dan tak bergairah. Dia selalu buat aku tersenyum dan merasa berarti. Kadang ingin ku menjadi bagian dari dirinya dan selalu berada di sampingnya. Tapi mustahil. Ada takdir yang tidak bisa aku ubah. Takdirku sebagai laki-laki. Aku hanya berharap semoga dia tetap menjadi seseorang yang aku kagumi. Moga ceria dan sinar itu gak lekang. Semoga ia tetap mampu menawarkan hati orang-orang di sekelilingnya yang butuh kasih dan keceriaan. Seperti ia mampu membuatku tersenyum, tertawa, dan kadang menangis karena kangen mendengar tawanya, rindu mendengar ceritanya. Saat ini, rasanya hatiku begitu bahagia, meski kedekatan kami hanya sebatas teman. Namun aku selalu butuh candanya yang kocak, ceritanya yang belak-belakan, atau senyumnya yang tak pernah lepas dari bibirnya yang manis. Dia seperti cahaya bagiku. Aku selalu berharap semoga ia mampu tetap bertahan dengan tantangan zaman, tidak pernah menyerah dengan segala cobaan hidup. Karena kami yang semakin dekat, Hafiz mulai sering curhat kepadaku tentang segala persoalannya, dan aku selalu jadi pendengar setia baginya. Aku selalu suka mendengar setiap ceritanya, meski kadang cerita yang berulang-ulang. Aku juga sering memberi masukan dan saran untuknya, dan dia senang menerimanya. Makin lama, kami semakin sangat akrab. Hubungan kami bukan lagi sekedar teman biasa, tapi sudah menjadi sahabat. Hafiz sudah menjadi sahabatku yang selalu ada kapanpun aku butuh dirinya.
Begitu juga sebaliknya, aku selalu berusaha ada untuknya. Menjadi sahabat dekatnya merupakan anugerah terindah dalam perjalanan hidupku. Menjadi sahabatnya adalah salah satu mimpiku yang terwujud. Menjadi sahabatnya adalah salah satu bentuk doa yang terkabulkan. Kami sering tidur bareng, bahkan hampir setiap malam. Meski tentu saja tidak akan terjadi apa-apa di antara kami. Aku hanya bisa menatapnya, tapi tidak bisa mendekapnya. Namun bagiku itu semua sudah lebih dari cukup. Aku bahagia bisa menjadi bagian penting dalam hidupnya. Aku rela melakukan apapun selama hal itu bisa membuatnya tersenyum dan bahagia. Bagiku, cinta sejati selalu punya kekuatan untuk memberi tanpa keinginan untuk berharap. Mungkin aku memang tidak bisa memilikinya sebagai kekasih seperti yang selalu aku harapkan. Tapi setidaknya aku bisa menjadi sahabat terbaiknya. Dan itu sekali lagi sudah jauh lebih dari cukup. Cukup membuat aku bahagia, cukup membuatku tetap kuat menghadapi segala tantangan kehidupan yang kian berat kurasakan. Bagiku menjadi bahagia itu sederhana. Cukup dengan melihat orang yang kita cintai tersenyum bahagia. Dan itu yang aku rasakan. Aku bahagia setiap kali ia mampu mewujudkan mimpi-mimpinya. Aku bahagia setiap kali melihat ia berhasil menyelesaikan persoalan hidupnya. Aku bahkan kadang diam-diam membantunya tanpa ia ketahui. Ya, begitulah cinta seharusnya. Bukan tentang kebahagiaan kita, tapi tentang kebahagiaan orang yang kita cintai, meski harus mengorbankan banyak hal. Selama setahun lebih kami dekat, aku masih sangat mampu menyembunyikan semua perasaanku. Aku selalu berusaha untuk bersikap sebagaimana layaknya laki-laki normal, dan Hafiz tidak pernah tahu ataupun curiga tentang semua itu. Meski yang aku lakukan padanya lebih dari perlakuan seorang sahabat, aku memperlakukannya lebih dari seorang sahabat. Bahkan jika aku punya kesempatan, aku akan sangat rela mengorbankan nyawaku untuknya. Begitu besarnya rasa cintaku padanya. Sampai akhirnya setelah setahun lebih, Hafiz yang saat itu sudah berusia 29 tahun memutuskan untuk menikah dengan seorang gadis yang juga berasal dari desa kami. Gadis itu memang cantik dan baik. Aku cukup mengenalnya, tapi usianya masih sangat muda waktu itu. 19 tahun, beda 10 tahun dengan Hafiz. Di satu sisi sebagai sahabat, tentu saja aku merasa bahagia melihat Hafiz akhirnya menikah dan menemukan gadis yang ia cintai. Namun sejujurnya di sisi hatiku yang lain, ada luka yang begitu besar menyayat hatiku. Entah mengapa, aku masih tidak rela Hafiz menikah dengan orang lain, meski dengan gadis yang ia cintai sekalipun. Aku terlanjur berharap banyak padanya. Aku terlalu mencintainya. Aku tetap merasa kecewa karena pada akhirnya ia tidak berhasil aku miliki seutuhnya. Hatiku merasa sakit dan terluka sangat parah. Bahkan aku menangisi semuanya. Hafiz yang sudah menjadi bagian dari hidupku harus pergi dan menjalani kehidupan barunya dengan orang lain. Aku hanya menangis sendiri, meratapi kisah cintaku yang tidak kesampaian. Semua teoriku tentang cinta berubah. Aku tidak percaya lagi dengan yang namanya cinta sejati. Aku tidak percaya lagi dengan yang namanya pengorbanan tanpa pamrih. Aku merasa segala pengorbananku selama ini sia-sia. Setelah menikah, Hafiz tentu saja tidak punya waktu lagi denganku.
dan itu membuat aku semakin terpuruk. Aku kehilangan gairahku. Rasanya duniaku begitu hampa. Aku tidak punya tujuan apa-apa lagi dalam hidup. Aku benar-benar hancur dan berantakan. Sebagai pelarian dari semua rasa kecewaku, aku mulai mengenal dunia hitam. Ya, akhirnya aku terjerumus dalam dunia kelam penuh dosa. Aku mulai memakai narkoba dan sejenisnya. Aku berusaha bisa melupakan Hafiz seutuhnya, menganggapnya tidak pernah ada. Tapi justru aku semakin terluka karenanya, yang membuatku semakin sering memakai narkoba. Karena hanya pada saat aku berada dalam kondisi mabuk narkobalah aku bisa melupakan sosok Hafiz dalam hidupku. Bertahun-tahun aku terpuruk dan terjerumus dalam dunia hitam, sampai aku bahkan menjadi pecandu barang terlarang tersebut. Aku tak peduli lagi dengan hidupku, peduli lagi dengan masa depanku. Bahkan aku tidak peduli lagi dengan diriku. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk pergi dari desaku. Ya, aku pikir dengan pergi dari desa ini, aku bisa melupakan semua tentang Hafiz. Karena jika aku masih berada di kampung ini, aku masih sering melihat dan bertemu dengan Hafiz yang membuatku semakin terluka, yang mengingatkan akan semua kekecewaanku. Hafiz memang masih tinggal di desa kami, dan aku sengaja menjaga jarak dengannya. Aku selalu berusaha menghindar setiap kali akan berpapasan dengannya. Tapi Hafiz sepertinya memang juga tidak peduli dengan semua itu. Ia sudah mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Dia bahkan sudah tidak punya waktu lagi untuk sekedar berkumpul dengan teman-temannya. Hari-harinya disibukkan dengan bekerja dan membina keluarga kecilnya. Aku pun akhirnya pergi dari desaku. Pergi jauh-jauh tanpa tujuan yang jelas. Aku hanya berharap dengan pergi aku bisa melupakan Hafiz seutuhnya dan juga segala kecanduanku dengan narkoba. Aku ingin memulai hidup baru di tempat yang baru dan bertemu dengan orang-orang baru. Sejujurnya, pergi dari kampung bukanlah hal yang mudah bagiku. Aku harus meninggalkan semua keluarga, teman-teman, dan segala kenangan yang pernah tercipta. Dan ini merupakan pertama kalinya aku pergi dari kampung dalam waktu yang sangat lama. Aku pergi ke sebuah kota yang tidak aku kenal, dengan hanya membawa uang secukupnya dan bermodalkan hanya ijazah SD. Keluargaku sebenarnya tidak mengizinkan aku pergi, tapi karena melihat keinginanku yang begitu kuat untuk pergi, akhirnya keluargaku melepaskan aku pergi meski dengan sangat berat.